Chapter 18. Petik 2. 170.000 won. Nada saya naik dengan harga yang tidak terduga. Pekerja portal membalas dengan tidak terpengaruh. Iya nih, dari Seoul ke Gangwon-do Wonju, 170.000 won. Petik 2. Tidak seperti Kyuup ke Seoul, pergi ke Seoul ke Gangwon-do memiliki harga. Saya membeli kartu saya, tetapi 170.000 won bukan jumlah yang kecil untuk dibayar, terutama sekarang, ketika saya mencoba untuk menghemat uang. Pelanggan, ada orang yang mengantri. Pekerja portal perempuan memberikan peringatan dingin. Melihat sekeliling, saya memang bisa melihat banyak orang mengantri. Melihat bagaimana mereka masing-masing membawa senjata, sepertinya kami memiliki tujuan yang sama. Bisakah sesuatu dilakukan dengan ini? Sebelum saya dengan enggan membayar harganya, saya menunjukkan padanya kartu kubus-kubus saya. Saya ingat Kim Soo-hyuk mengatakan sesuatu tentang Taruna Kyuup yang memiliki manfaat, tetapi karena ini bukan pengaturan yang saya buat, saya tidak memiliki pengetahuan tentang spesifik. Pekerja portal mendesah seolah-olah dia kesal tetapi masih menerima kartu itu. Tetapi pada saat berikutnya, matanya melebar dan suara yang jauh lebih cerah muncul kembali. Kamu Kadet Kyuup. Kadet diizinkan 6 tiket gratis per bulan. Petik 2. Oh benarkah? Itu keren. Apakah kamu ingin menggunakannya? Iya nih. Pekerja portal kemudian mengambil pergelangan tangan saya dan mencap segel. Saya benar-benar terkejut dengan perubahan sikapnya. Tampaknya menjadi pahlawan benar-benar adalah salah satu pekerjaan terbaik di dunia ini. Terima kasih. Ya, selamat jalan, Kim Ha-jin Kadet Nim. Pekerja portal perempuan bahkan telah menghafal namaku. Dengan senyum pahit, aku berjalan ke portal. Pemandangan Gangwon-do Wonju dapat diringkas hanya dengan kalimat. Begitu banyak orang asing. Sama seperti di tempat saya, Wonju adalah kota global. Meskipun tinggi bangunannya terbatas karena ancaman monster, kota ini dipenuhi dengan struktur modern yang kokoh. Orang asing dari semua warna kulit berjalan berkeliling dengan senjata mereka, sementara karyawan agen, yang mendukung mereka, sibuk mengetuk tablet mereka. Mereka kemungkinan menghitung harga tangkapan hari itu. Meskipun berbeda dari Seoul dan Busan, itu memang pemandangan yang tidak biasa. Kami mencatat jumlah yang baik hari ini. Berapa yang saya dapat? Petik 2. Mendengar bahasa Korea yang canggung, saya tidak bisa menahan tawa. Bahasa Inggris dan Korea adalah bahasa yang digunakan bersama di dunia ini. Secara alami, ini menunjukkan pentingnya dan otoritas Korea dalam komunitas internasional. Walaupun ini terdengar bagus untuk Korea, Korea hanya selangkah dari neraka. Semenanjung Korea tanpa henti menghasilkan menara dan ruang bawah tanah baru. Buku teks itu berisi beberapa penjelasan untuk itu. Ada satu penjelasan ilmiah dan geologis yang saya tidak bisa mengerti, dan ada juga penjelasan yang lebih religius yang mengatakan Korea diberkati atau dikutuk oleh surga. Sebenarnya, tidak ada yang dekat dengan alasan sebenarnya. Bagaimanapun, banyak menara dan ruang bawah tanah semenanjung Korea menghasilkan banyak monster. Kalau bukan karena pahlawan yang bisa mengubahnya menjadi sumber daya yang dapat dijual, Korea akan lama hancur. Namun, 9 bintang, yang merupakan 9 dari pahlawan terkuat, memiliki 5 anggota yang berasal dari Korea. Salah satunya bahkan menjabat sebagai presiden ke-20 Korea. Penjelasan lebih lanjut tidak diperlukan. Kamu membunuh 3 hobgoblin, jadi setelah pajak dan biaya pemrosesan, itu seharusnya sekitar 600.000 won. Di bawah undang-undang perpajakan, orang asing harus membayar lebih banyak pajak. Meski begitu, tentara bayaran asing dan pahlawan berbondong-bondong ke Korea, karena proses berburu cukup aman untuk menebus pajak yang tinggi. Jika segala sesuatunya menjadi berbahaya selama perburuan, seseorang bisa dengan mudah mengirim panggilan darurat, dan para pahlawan atau agen akan tiba dalam waktu kurang dari 3 menit. Korea adalah satu-satunya negara di dunia dengan sistem seperti itu. Ambil ini. Anda akan merasa lebih baik sesudahnya. Ini ramuan darah troll. Petik 2. Terima kasih. Melihat dunia yang diciptakan oleh pengaturan saya berjalan di jalanan. Kota ini penuh dengan hal-hal menarik, bengkel pandai besi, toko ramuan, bar alkohol, dengan toko-toko yang terlihat seperti milik abad pertengahan yang beroperasi di bangunan modern, rasanya seperti berada di dunia permainan. Kalimatnya, Wonju adalah kota wisata terkenal, yang saya tulis tanpa banyak berpikir, tampaknya telah menyebabkan pengaturan ini. Saya terus berjalan dan sebelum saya perhatikan, saya berada di pintu masuk field. Ada banyak orang yang sudah menunggu di dekatnya. Saya harus pergi ke Provinsi Hamgyeong jika saya ingin berburu di tempat yang tenang, tetapi Provinsi Hamgyeong terlalu berbahaya bagi saya saat ini. Permisi. Tepat ketika saya akan masuk, seseorang memulai percakapan. Itu adalah pria jangkung, tampak rata-rata dengan bahu bungkuk dan kacamata bundar. Saya tidak kenal dia, dia mungkin seorang agen. Iya nih. Apakah kamu mungkin di sini untuk berburu monster? Petik 2. Apakah kamu seorang agen? Ya, ini kartu nama saya. Saya mengambil kartu nama untuk saat ini. Saya tidak tahu siapa dia, tetapi seorang agen diperlukan untuk menjual tubuh monster. Tetapi ketika saya melihat nama dan logo perusahaan yang tertulis di kartu nama, saya ragu mata saya. Manajer Kepala Agen SH, Park Soo-hyuk.
Petik 2. Tuan Park Soo-hyuk. Ah, ya, senang bertemu denganmu. Pria itu tersenyum ketika merapikan pakaiannya yang lusuh. Taman Soo-hyuk. Saya tahu siapa dia. Memang, dia terlihat mirip dengan bagaimana saya menggambarkannya dalam novel saya. Park Soo-hyuk harus menjadi agen yang paling muncul dalam novel, karena SH agen akan menjadi agen terbesar Korea. Haha, kamu mungkin belum pernah mendengar tentangku. Saya memulai pekerjaan ini belum lama ini. Petik 2. Tapi untuk saat ini, dia sepertinya tidak terlalu baik. Aku tersenyum. Koneksi adalah salah satu aspek terpenting dalam kehidupan. Masa depan seseorang seringkali merupakan hasil dari hubungan buruk dan hubungan baik yang dibuat. Karena dunia ini masih dalam tahap awal, ada banyak yang saat ini lemah tetapi akan menjadi makmur di masa depan. Cara terbaik untuk menjadi dekat dengan orang terkenal adalah menjadi teman sebelum orang itu menjadi terkenal. SH agen, kurasa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Satu-satunya hal yang mengganggu saya adalah bahwa koneksi ini seharusnya adalah milik Kim Soo-ho. Tetapi karena agen biasanya memiliki banyak klien, itu mungkin baik-baik saja. Rasanya seperti nama yang bisa dipercaya. Hahaha, terima kasih. Ah, omong-omong. Saya mengeluarkan laptop saya secara alami dan memeriksa segala perubahan dalam pengaturan Park Soo-hyuk. Syukurlah, tidak ada, berarti kemampuannya yang luar biasa tidak berubah. Senjata utama saya adalah pistol. Apakah itu tidak apa-apa? Saya tidak berpikir mengapa itu akan menjadi masalah. Senjata atau pedang, tentara bayaran atau pemburu, tidak masalah bagiku. Pelanggan baru selalu diterima. Petik 2. Park Soo-hyuk mengulurkan tangannya dengan senyum cerah. 8 peluru dimuat di pistol saya. Setiap peluru sihir tingkat puncak berharga sekitar 150.000 won. Karena setiap monster peringkat rendah dihargai 300 sampai 400,000 won, aku tidak bisa menggunakan lebih dari 1 peluru per monster karena biaya agen yang harus kubayar. Dengan mengingat hal itu, saya berjalan ke lapangan. Park Soo-hyuk mengikuti saya dari belakang. Tampaknya dia dalam keadaan putus asa mengingat fakta bahwa agen tanpa kendaraan biasanya menunggu di luar lapangan. Ah, ada satu di sana. Setelah sekitar 30 menit berkeliaran, kami akhirnya menemukan monster. Tubuh besar dan gigi yang menonjol, itu adalah monster kelas 9 tingkat rendah yang disebut babi besi. Bagian, besi, dari namanya bukan karena ditutupi dengan besi, tetapi karena kulitnya lebih kuat dari besi. Aku pikir kita harus mengabaikan yang itu. Ketika saya mulai mendekatinya, Park Soo-hyuk menahan saya. Saya bertanya, mengapa? Iya nih. Mata Park Soo-hyuk sepertinya berkata, apakah saya perlu menjelaskan ini juga? Kamu tidak bisa membunuh babi besi dengan pistol. Bahkan menusuk kulit luarnya akan sulit. Petik 2. Tapi itu mahal. Iya nih. Harga monster dengan setia mengikuti hukum ekonomi pasar bebas. Monster seperti mayat hidup tidak memberikan manfaat dan karenanya tidak memiliki nilai. Akibatnya, monster seperti ini disubsidi oleh pemerintah. Bahkan jika itu mahal, menyerang itu bukan hal yang baik. Kamu hanya harus menunggu dan melihat. Aku mengeluarkan Desert Eagle-ku dan mengarahkannya ke depan. Laras senapan bersinar di bawah terik matahari. Tete, tunggu 1 menit saja. Park Soo-hyuk membuat keributan, tapi saya tidak ragu. Saya menarik pelatuknya. Peluru itu melesat langsung ke tengah kepala babi besi, dan sebelum babi itu bahkan bisa menyadarinya, peluru itu merobek kulitnya yang seperti besi. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan otaknya menembus. Itu jatuh tak berdaya. Sempurna. Kekuatan senjata dan keterampilanku memuaskan. Saya telah mengenai titik vital babi besi dengan akurasi yang tepat. Wow. Di sebelah saya, Taman Soo-hyuk berseru kagum. Oh, dan omong-omong, pengaturan yang saya tambahkan ke Desert Eagle saya sederhana dan efektif. Sama dengan. Saat monster satu tembakan terbunuh oleh Desert Eagle, kekuatan serangannya diperkuat. Menggunakan peringkat menengah rendah sebagai standar, 1% peningkatan kekuatan serangan per kill. Pembunuhan berulang dari monster dengan peringkat yang sama akan sedikit menurunkan jumlah peningkatan kekuatan serangan. Sama dengan. Dengan membuat batasan yang mengharuskan saya melakukan upaya, saya menambahkan efek yang relatif baik untuk SP yang saya habiskan. Begitu. Bersihkan, bukan. Petik 2. Sekali lagi, saya merasa yakin dengan pilihan senjata saya. Memotong dari jauh tanpa mendekat, itu adalah metode berburu yang sempurna dengan risiko rendah dan ketegangan rendah. Itu senjata yang hebat. Tembak jitu Anda juga luar biasa. Petik 2. Haha, aku tersanjung. Saya berbicara ketika saya menunjuk mayat babi besi itu. Jadi berapa harganya? Itu terlihat sangat mahal. Petik 2. Yah, babi besi sudah mahal dan karena mayat ini dalam kondisi yang baik, bahkan setelah biaya, itu harus setidaknya 600. Tidak, 800.000 won. Wow. Tahan, biarkan aku menyimpan mayatnya dulu. Petik 2. Park Soo-hyuk mengeluarkan kantong dari tasnya. Seharusnya kantong ajaib dengan sihir ekspansi ruang. Melihatnya berjuang untuk memasukkan babi ke dalam kantong, saya meraih kaki depan babi itu. Aku akan membantu. Terima kasih.
Petik 2. Ini sangat berat. Tapi memikirkannya sekarang, stat kekuatanku juga tidak setinggi itu. Oke, Tuhan. Wow, ini sangat berat. Apakah kamu bukan agen? Haruskah Anda mengetahui hal ini sebelumnya? Petik 2. Kamu benar. Aku akan memegang kaki belakangnya. Anda memegang bagian depan. Tunggu, bukankah kita harus membawa kantong itu sesudahnya? Petik 2. Jangan khawatir, apapun di dalam kantong akan dipotong beratnya menjadi 2. Petik 2. Hanya setengah. Saya tidak bisa menahan nafas. Memang, Kim Suho hanya bertemu Park Soo-hyuk di tahun ketiganya. Park Soo-hyuk bahkan dalam kondisi yang buruk, jadi sekarang. Saya hanya bisa bersyukur bahwa dia tidak kelaparan sampai mati. Ayo, beri kekuatan lebih ke dalamnya. Maaf, aku tidak makan siang. Setelah 1 jam mengeluh dan mengerang, akhirnya kami berhasil memasukkan babi ke dalam kantong. Wah, saya jatuh di tanah, kelelahan. Kekuatan dan stamina statku harus meningkat dengan itu. Petik 2. Sudah jam 7. Sebelum saya perhatikan, matahari telah terbenam dan kegelapan telah turun di lapangan. Pilek yang menakutkan menyelimuti tubuh saya. Dari kelihatannya, perburuan hari ini akan berakhir dengan pembunuhan yang satu ini. Meskipun saya merasa sedikit menyesal pada pemborosan waktu, saya tidak terlalu sedih karena saya harus membuat koneksi yang berharga. Jadi bagaimana kita mengembalikan ini? Jangan khawatir tentang itu. Jika sepertinya kami benar-benar tidak bisa, kami hanya perlu menelepon 119.1. Kita hanya perlu mengganti mereka untuk perjalanan. Petik 2. Itu cerdik. Kami tertawa bersama. Pada saat itu. Tahan. Berdesir. Suara samar terdengar dari pohon. Set. Aku mengambil pistolku sekali lagi dengan jari telunjukku di mulutku. Kemudian, saya menembak ke arah suara. Gedebuk. Tidak ada teriakan. Hanya suara tubuh gemuk yang jatuh yang terdengar. Apa yang terjadi? Ini pelikan hitam. Iya nih. Park Soo-hyuk mungkin tidak bisa melihat apa-apa, tetapi saya bisa melihatnya dengan jelas. Mata saya bisa melihat ribuan mil jauhnya. Petik 2. Pelican hitam. Ya, luar biasa, kita harus mengambil yang ini juga. Petik 2. 119 adalah nomor kontak darurat Korea.